Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizky, dan untuk video kali ini Rizky pengen berbagi pengalaman teman-teman ke kalian. Jadi Rizky ini ada apa namanya, motor Beat FI injeksi yang pertama. Nah, untuk kerusakannya itu dia motornya ngeberbet teman-teman. Jadi pas misalkan kita gas gitu ya, dia itu susah nyala. Yang pertama susah nyala, susah lamsam. Dan kalau misal pun bisa nyala, dia itu gampang mati. Terus kalau misalkan digas sedikit dia bisa nyala, kadang-kadang bisa jalan gitu ya, sekitaran 5 meter sampai 10 meter. Nah, kalau misalkan kita gas lagi, gedein lagi, dia malah berebet teman-teman, kayak ngegejet gitu, tapi motornya itu nggak mau jalan teman-teman. Intinya gitulah ya kerusakannya. Otomatis kalau kayak gitu kan, kalau misalkan kita lagi di tengah jalan atau di pertigaan mau belok gitu atau mau nanjak, itu bisa membahayakan teman-teman. Jadi motornya itu nggak mau jalan kayak gitu. Dan kejadian nggak mau jalannya itu, dia itu pertama-tama Rizky rasain itu dia pas kalau misalkan Rizky jarak jauh teman-teman, sekitaran 1 jam gitu. Nah, tiba-tiba pas arah pulang setelah 1 jam itu, dia itu kayak gitu teman-teman. Penyebabnya itu apa, penyakitnya kayak ngegejet gitu, nggak mau jalan. Padahal itu gas udah Rizky pentok-pentokin, udah apa namanya, udah dikasih sedikit nggak mau jalan, dikasih sedang nggak mau jalan, dikasih full tetap aja nggak mau jalan. Kayak gitu kerusakannya teman-teman. Nah, untuk kendala kayak gitu atau kerusakan yang kayak gitu, yang pertama kan bahaya, jelas-jelas bahaya teman-teman ya. Nah, untuk pengalaman kali ini Rizky pengen ngasih pengalaman ke kalian. Jadi waktu itu Rizky sama bapak Rizky itu ada apa namanya ya, ada sedikit perselisihan gitu ya. Intinya mah bingung gitu teman-teman, sebenarnya penyebabnya apa. Kalau bapak Rizky sih nuduhnya itu ke sehernya atau pistonnya yang udah longgar, alhasil bisa membuat olinya itu bocor ke arah pembakarannya teman-teman, dan mengakibatkan penyakit kayak gini. Intinya bapak Rizky itu dia nuduhnya ke ring seher atau pistonnya yang udah tipis atau udah gerang, dan kalau Rizky nuduhnya ke sensor TPS, injektor atau rotaknya yang lemah, atau pulpamnya lah ya lemah. Nah, setelah dicoba diganti sehernya dan di apa namanya, di oversize jadi ke piston ukuran 55 mm gitu ya, intinya ukuran 55 lah sehernya, pistonnya. Ternyata teman-teman setelah diganti sehernya itu dia tetap aja kayak gitu penyakitnya, berbet kayak gitu atau ngempos. Nah, setelah kayak gitu kan itu udah habis uang 300.000 ya ganti seher doang. Nah, setelah bingung gitu kan ya, dan belum dicoba juga diganti full pump, akhirnya Rizky coba diganti teman-teman full pumpnya dengan menggunakan motor Beat punya adik Rizky yang motor Beat juga sama. Setelah full pumpnya diganti dengan motor Beat yang lain dan dimasukkan ke sini, dan ternyata motornya normal teman-teman, gampang hidup dan juga gampang lamsam. Intinya nggak ngeberbet kayak bawaannya tadi, penyakitnya kayak gitu. Nah, jadi setelah Rizky simpulkan ternyata ini motor penyebabnya itu adalah rotaknya lemah atau full pumpnya itu perlu diganti. Nah, dan penyebab rotaknya itu lemah ternyata satu teman-teman, dikarenakan ininya nih. Nah, penyebab rotaknya lemah itu karena dia kemasukan kotoran dari ini pampersnya nih teman-teman. Jadi pampers itu kan lama kelamaan dia busahnya itu yang di dalam merudul atau rapuh. Nah, dia itu keisep ke rotaknya itu teman-teman. Nih, dia keisep ke ini, terus akhirnya mangkrak teman-teman. Jadi kayak gitu penyebabnya dia kenapa rotaknya itu lemah. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Intinya penyebabnya itu rotaknya lemah itu karena kemasukan kotoran dari ini nih, dari busah yang ada di dalam pampersnya ini, masuk ke dalam sini dan mampet. Ini juga tadinya pas dicek itu yang sebelumnya
ternyata di dalamnya ada gumpalan kayak busa-busa kayak gitulah, mangtet ke dalamnya. Dan akhirnya Rizky ganti teman-teman. Ini untuk rotaknya ini sekitaran 66.000 dan ini 14.000. Oke, untuk memastikan kalau emang bener ini penyakitnya sama ini, kita coba nyalakan teman-teman. Ini belum Rizky coba ya, belum Rizky ganti dengan rotak yang baru. Kita coba nyalakan. Selain gejalanya itu kayak gitu penyakitnya teman-teman, kita bisa lihat dari indikator ini teman-teman nih. Kesini kameranya. Jadi kita bisa tahu dari indikator ininya nih. Kalau pas kita hidupin, nah dia itu lemah teman-teman. Dia itu lambat nyalanya. Seharusnya kan cepet. Nah kan, nih Rizky kontakin lagi. Nah lambat kan. Nah indikasinya kayak gitu noh, kalau misalkan rotaknya itu lemah. Oke, kita coba nyalakan teman-teman. Susah nyala. Adapun dia bisa nyala tapi gampang mati dan tidak lamsam dan ngeberbet aja. Jadi kayak gitu ya teman-teman kerusakannya. Kayak kita coba ganti dengan yang baru. Oke teman-teman, jadi ini udah Rizky ganti rotaknya. Sekarang kita coba apakah motornya normal atau tidak. Kita coba guys. Untuk informasi aja ya teman-teman, jadi sebenarnya motor ini itu dipasang rotaknya udah ada seminggu yang lalu. Nah jadi selama seminggu itu Rizky coba dulu apakah rotaknya normal atau tidak. Setelah Rizky coba selama seminggu sih motornya normal teman-teman, enggak berbet sama enggak ngempos lagi. Oke, kita coba nyalain teman-teman. Sekarang motornya udah normal. Nih bisa kalian lihat ya. Wala, normal kan sekarang udah bisa lamsam. Kalau tadinya mati-mati terus, sekarang mah udah bisa lamsam. Dan kita coba ke jalan raya. Ngomong-ngomong teman-teman, ini Rizky mau nyoba motor, cuman sekarang lagi gelap noh, mau hujan. Banyak petir, tapi kita buru-buru aja. Kita coba dari gas kecil dulu. Tadinya kan gas kecil atau gas tengah atau gas full dia mati atau nggak bisa jalan, ngegejet. Sekarang udah bisa nih, lihat nih, kita gas kecil. Gas kecil normal, gas kenceng. Wow. Gas kenceng normal. Kita gas full bentar lagi. Kita gas full. Gas full normal. Cuman ini bahaya satu tangan, guys. Wow, banyak angin. Dan ya teman-teman, untuk kesimpulannya sih kalian ganti aja rotak sama pampersnya. Kalau misalkan motor kalian motor injeksi dan penyakitnya kayak Rizky kayak gini, Rizky saranin sih kalian cek dulu teman-teman sensor-sensornya, takutnya ada yang rusak doang. Biar kalian nggak salah ganti kayak Rizky kali ini teman-teman. Kalau bisa sih kalian pergi aja ke bengkel yang udah komplit alat-alatnya, semacam kayak ke bengkel resmi gitu teman-teman. Karena kalau misalkan kalian bawa ke bengkel resmi atau ke bengkel yang lengkap alatnya, motor kalian itu bisa didiagnosa teman-teman, penyakitnya itu apa yang harus diganti. Intinya mencegah lah biar kalian nggak salah ganti teman-teman. Selain itu juga pelajaran yang Rizky dapat kali ini yaitu Rizky bisa ngirit teman-teman. Karena kalau misalkan Rizky pasang seher sendiri ternyata lebih mahal teman-teman. Kalau di bengkel biasa itu atau bengkel pinggir jalan harganya sekitar 500.000. Ya lumayan lah ngirit 200.000. Dan ya teman-teman, itu dia video kali ini, semoga menambah wawasan ke kalian. Maaf banget ya teman-teman kalau misalkan videonya kepanjangan, soalnya Rizky niat sharing aja teman-teman ke kalian biar kalian gak ngelakukan kesalahan yang sama kayak Rizky. Seperti biasa jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga teman-teman buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Rizky pamit, bye bye, bye 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 bye, bye you.